segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, kebahagiaan, dan juga ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita semuanya, di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat diperbaiki, di atas tumpukan dosa yang mungkin juga belum sempat diistighfari ini, Allah terus saja banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan salah satu kebaikan yang masih Allah titipkan kepada kita itu saat kita masih mudah untuk bisa melakukan amal soleh. Dan saat hari ini Allah masih mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, untuk hadir di majelis ilmu, untuk bisa bersedekah dan melakukan amal kebaikan. Ini bukti bahwa Allah masih mencintai dan menyayangi kita. Jadi kalau misalnya saat kita terbangun dari tidur kita dan kita ngerasa ya Allah dosa saya banyak, tapi kenapa masih diberikan kesempatan hidup, berarti Allah ingin memberikan kesempatan kita untuk menambah amal, menambah bekal. Sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dalam sebuah kesempatan jemaah sekalian pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Dan ini juga menjadi dalil bahwa menangis di atas pemakaman itu tidak berdosa. Menangis di pemakaman itu tidak menambah siksa orang yang ada di dalam kalau memang dia disiksa. Tidak menambah kesulitannya, tidak. Kenapa? Karena memang menangis ditinggal oleh orang yang dicintai itu adalah sebuah keniscayaan dan biasa aja nangis itu. Itu fitrah. Jadi ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai kemudian menangis itu adalah fitrah. Karena dalam syariat kita yang dilarang itu adalah niyah, meratapi. Dan ini nggak boleh. Kalau meratapi nggak boleh, tapi kalau nangis boleh. Beda Pak ya. Jadi kalau ditinggal wafat oleh orang yang dicintai, kemudian menangis itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah niyah, yaitu meratapi. Nabi menangis ketika ditinggal wafat oleh istri beliau. Nabi juga nangis ketika ditinggal wafat oleh anak laki-laki beliau. Nabi juga menangis ketika ditinggal wafat oleh paman beliau. Itu biasa aja. Tapi yang nggak boleh itu adalah niyah. Dalam satu kesempatan, Utsman bin Affan itu pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Lalu kemudian sahabat yang lain bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin," artinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini sudah menjadi seorang khalifah. Wahai khalifah, nih bahasa kitanya, kenapa engkau menangis segitunya? Bukankah telah datang dari lisan Rasul kita bahwa engkau akan menghuni surga? Jadi kalau misalnya kita buka nih searching hadis yang berkenaan dengan 10 sahabat yang dijamin surga, itu ada satu hadis Nabi yang Nabi menyebutkan ke 10 sahabat tersebut. Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar nanti di mana? Di surga. Wa Umar fil jannah, Umar pun nanti di surga. Wa Utsman bin Affan fil jannah, dan Utsman bin Affan pun nanti di surga. Itu yang disabdakan oleh Nabi. Bukankah sudah datang kepada kita kabar dari Rasul kita bahwa engkau adalah orang yang akan menghuni surga? Kenapa kau nangis seperti itu gitu? Apa kata Utsman bin Affan? Sungguh aku telah mendengar dari Nabi SAW bahwa kuburan itu jamaah sekalian adalah awal. Kalau di alam kuburnya dia dapati siksa, sempit kuburnya, gelap kuburnya, digambarkan siksa neraka pagi dan petangnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi sulit. Tapi kalau di alam kuburnya dia dapati lapang kuburnya, terang juga di dalamnya, bahkan digambarkan surga pagi dan petangnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi mudah. Dan aku khawatir, kata Utsman bin Affan, bekalku tidak cukup. Bekalku tidak cukup. Nah, maka inilah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Berbekallah yang banyak, ambil bekal yang sempurna,
Kenapa? Fa inna safara ba'id. Karena perjalanan kita itu terlampau panjang. Jadi dunia itu sebentar aja, Pak. Ini dari mulai dari mulai alam arwah, alam rahim, alam barzakh, nanti ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, baru nanti di ujung sirat. Sirat itu yang akan menentukan apakah kita tergelincir ke dalam neraka atau bisa selamat masuk ke dalam surga. Jadi kalau hari ini masih diberikan kesempatan hidup itu bersyukur. Berarti masih ada kesempatan untuk apa? Menambah bekal. Jadi kalau sudah jasad ini terlepas ruhnya, masuk ke dalam liang lahat, nggak ada lagi kesempatan ngaji model kayak gini, nggak ada lagi kesempatan silaturahim, nggak ada. Pernah nggak misalnya malam Jumat lewat pemakaman ada pocong kumpul, ngapain cong? Yasinan, atau subuh pocongnya kumpul ngapain cong? Kuliah subuh gitu ya, ada nggak? Nggak ada. Karena sholat, silaturahim, kajian tuh ya kalau masih hidup di dunia. Selepas itu tinggal menikmati buahnya. Nah mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai perkumpulan yang bukan hanya sebatas menambah pundi-pundi pahala, tapi juga menjadi wasilah pengukur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mau tidur aja Pak, nggak apa-apa. Ibu juga boleh Bu ya, karena namanya di taman surga itu harus bahagia ya. Jadi kalau ada yang tidur waktu kajian itu saya senang betul Pak. Kenapa? Berarti saya berhasil memasukkan dia ke taman surga yang sesungguhnya. Ya kan? Karena taman surga itu nyaman, ya, Masya Allah. Kalau mau tidur aja. Kalau Bapak tidur saya pulang, gitu aja. Ya, ngapain ceramahin orang yang tidur, ya? Kalau tidur semuanya, kalau cuma 1-2 nggak apa-apa. Tapi boleh nggak tidur? Boleh. Tempat ternyaman itu di masjid, Pak. Yang insomnia itu di bawah Jumatan juga hilang insomnianya, Pak. Iya serius ini. Duduk aja di majelis ilmu, duduk di saat Jumat berlangsung, sebentar aja nggak usah minum obat, langsung nunduk, gitu ya. Nah, tapi di sini tuh masya Allah ya, wajah-wajahnya wajah-wajah semangat semuanya. Ya. Baik, hari ini jamaah sekalian, untuk mengundang keberkahan Allah, kita mulakan dulu kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan yang bulan lalu kita sempat bahas tentang apa 4 permata pada diri Bani Adam. Dan kita sudah bahas 2. Ya, kita sudah bahas 2. Ada yang masih ingat? Gak usah tanya Ustaz pokoknya. Gak usah. Semuanya sudah di luar kepala. Ya. Tinggal digoyang sedikit juga masuk gitu ya. Jadi 4 permata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu yang pertama adalah akal. Yang pertama apa? Akal. Sekalipun akal ini adalah permata, tapi dia bisa rusak dengan apa? Dengan kemarahan. Jadi fal-ghadabu yuzilul aqla. Kemarahan itu bisa merusak permata yang pertama yaitu akal. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada pepatah Arab mengatakan awalul ghadabi jununun. Awal dari kemarahan itu kegilaan. Wa akhiruhu nadamun, dan akhir dari kemarahan itu biasanya penyesalan. Makanya kita lihat memang orang-orang yang suka marah itu mirip banget kayak orang gila. Ya Pak ya? Teriak-teriak gak jelas gitu ya. Suami istri kalau bertengkar kemudian saling mengangkatkan suaranya, padahal jaraknya dekat aja Pak. Tapi dua-duanya ingin didengarkan. Nah, makanya ada satu kaidah, kenapa ketika pasangan suami istri itu dalam keadaan marah, suaranya saling meninggi, padahal di tempat yang gak berjauhan. Dekatnya paling 1,5 meter, tapi suaranya saling meninggi. Kenapa? Bukan suaranya yang kurang yang kurang tinggi, bukan tidak terdengar. Tapi kalau lagi marah itu kedua hatinya sedang saling berjauhan. Makanya dua-duanya saling meninggikan suara. Tapi kalau hatinya dalam keadaan dekat, hatinya lagi sama-sama tenang, gak usah meninggikan suara. Pakai bahasa isyarat aja kita paham Pak ya, saling tatap ya kan. Tahu-tahu mangguk aja gitu ya. Gak ada yang ngomong padahal paham aja. Karena hatinya lagi deketan. Makanya kalau udah marah ini memang bisa separuh akal itu bisa hilang. Maka dari itu jemaah sekalian, hindari kemarahan itu. Kalau bisa dirilis kemarahannya supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan akal sehat kita. Yang kedua yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah ad-din. Ad-din itu adalah agama. Agama ini permata Pak.
Tapi dia bisa rusak, ya. Bisa rusak dengan apa? Hasad. Hasad itu kemarin juga kita sudah bahas, hasad itu berbeda dengan dengki. Ada iri, ada dengki, ada hasad. Nah, tiga-tiganya beda. Iri ini fitrah dasar manusia, kita punya iri kepada siapapun yang memang spesial dengan kita. Kita suka jilbab gitu ya, melihat orang lain pakai jilbab baru kita pengen. Kita suka dengan dunia perburungan, melihat tetangga punya burung baru pengen gitu. Nah, itu iri-iri yang seperti ini nggak masalah, Pak. Ini fitrah gitu ya. Nah, tapi kalau sudah naik ke atasnya ada dengki. Dengki itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini sudah mulai harus hati-hati. Nah, di atasnya dengki ada hasad. Hasad itu bukan cuma nggak senang melihat kebaikan yang Allah titipkan kepada orang lain, tapi dalam hati orang yang hasad itu bagaimana supaya kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya itu hilang. Ini lebih sadis dibanding dengan dengki. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya dan hari ini kita masuk ke permata yang ketiga. Permata yang ketiga adalah al-haya. Al-haya itu rasa malu. Al-haya itu rasa malu. Jadi ingat aja, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu. Rasa malu itu permata, Pak, yang Allah titipkan pada diri Bani Adam dan setiap kita punya itu. Yang setiap kita punya itu. Tapi sekalipun dia permata, dia bisa rusak, dia bisa hilang. Dengan apa? Wa tama'u yuzirul haya. Sifat tamak itu, tamak itu kan dari serapannya, diserap ke bahasa Indonesia jadi tamak. Jadi wa tama'u yuzirul haya, bahwa sifat tamak, rakus itu bisa merusak rasa malu. Gitu ya. Bisa merusak rasa malu. Saya kasih contoh ini, Pak. Orang itu semakin tamak dengan urusan apapun gitu ya, apapun itu, mau dunia, mau akhirat, itu akan hilang rasa malunya. Akan hilang rasa malunya. Contoh misalnya ada orang yang rakus betul terhadap pujian manusia. Ya, rakus betul terhadap pujian manusia. Maka dia akan mempergunakan semua fasilitas-fasilitas yang ada pada dirinya itu untuk mendapatkan simpati dari orang. Ingin mendapatkan pujian dari orang. Ingin mendapatkan perhatian khusus dari orang. Apapun caranya. Sekalipun dia harus mengorbankan rasa malunya. Ada lagi misalnya yang negatif kayak gini. Misalnya ada di satu aplikasi, kalau sudah mulai membuka jilbab, kemudian membuka kancing bagian atas, itu banyak pujian tuh, Pak. Wow, so beautiful, nice, cantik banget gitu kan. Nah, semakin dibuka, semakin hilang nih rasa malunya. Itu menunjukkan dia itu semakin tamak terhadap apa? Terhadap urusan dunia. Jadi kalau orang itu tamak terhadap pujian, tamak terhadap dunia, maka akan hilang rasa malunya. Semakin dia kehilangan rasa malunya, itu menunjukkan dia semakin apa? Semakin tamak. Contoh lain, orang yang tamak itu biasanya, mohon maaf nih kalau misalnya ada, ini tidak bermaksud menyinggung siapapun, itu akan banyak hutangnya. Semakin tamak terhadap urusan dunia, itu semakin apa? Banyak hutangnya. Kenapa? Rizki itu, Pak, rizki. Kalau ukurannya hanya untuk memenuhi kebutuhan, itu cukup. Itu cukup. Tapi kalau untuk memenuhi gitu ya, keinginan, itu nggak bakal pernah ada cukupnya. Saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya rezeki itu takarannya masalah kebutuhan, itu semuanya cukup, Pak. Cukup. Karena memang Allah sendiri yang sudah memberikan jaminan itu. Tapi kalau untuk memenuhi semua keinginan kita, itu nggak bakal pernah ada cukupnya. Untuk memenuhi kebutuhan nafsu itu memang nggak bakal ada cukupnya. Rumah itu yang kita tinggali hari ini sebenarnya cukup untuk bernaung supaya tidak terkena panas, ya kan? Supaya tidak terkena hujan. Ngelihat tetangganya renov, ikut ribut ngerenov. Uangnya dari mana? Pinjam. Padahal rumahnya nggak jelek-jelek amat. Padahal rumahnya nggak ada bocornya. Padahal rumahnya nggak juga misalnya pintunya hilang sebelah gitu. Atau jendelanya pecah sebelah gitu. Enggak juga. Rumah itu masih layak huni gitu. Tapi karena gengsi. Nah, inginlah kemudian terpenuhi keinginannya. Maka pinjam. Dan dari pinjam ini kemudian berbunga. Yang nyiksa diri sendiri. Makanya dalam bahasa Arab itu unik, Pak. Kalau kita belajar bahasa Arab itu. Dalam bahasa Arab,
Rumah itu, rumah, apa bahasa Arabnya? Baitun. Ini anak-anak TPA juga udah mulai paham nih. Rumah itu apa bahasa Arabnya? Baitun. Baitun itu yang perlu kita pahami, itu bangunannya, Pak. Jadi kalau ada rumah yang dibangun, terus ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya, itu namanya apa? Baitun. Sedangkan tempat tinggal itu belum tentu rumah. Tempat tinggal itu belum tentu baitun, tapi apa? Maskanatun. Maskanatun itu tempat tinggal. Emang beda Ustaz? Beda. Boleh jadi orang punya rumah di Balikpapan tapi tinggalnya di Samarinda. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Dia udah bangun rumah Pak di Balikpapan, udah bagus rumahnya. Pindah tugas. Mau diapain? Bapak nanti minggu depan pindah dinas Pak ya, di mana? Samarinda. Rumah yang dia bangun di mana? Balikpapan, tapi tinggalnya di mana? Samarinda. Jadi kalau minta sama Allah itu bukan hanya sebatas minta rumah, tapi minta maskanah, minta tempat tinggal. Kenapa? Ada orang punya rumah tapi nggak ditinggali. Ada orang punya rumah tapi tidak ada ketenangan di dalamnya, tidak sejuk di dalamnya, hari-hari berantem terus. Bawaan rumah tuh panas aja bawaannya. Karena yang diminta cuma rumah. Padahal tempat tinggal dalam bahasa Arab itu artinya maskanatun. Dari kata apa? Sakana yaskunu. Nanti serapan katanya ada sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Beda nggak? Beda. Orang boleh jadi nggak punya rumah hak milik, tapi dia tinggal di kontrakan, kontrakannya nyaman. Anak-anaknya nggak ada yang ribut-ribut, nggak ada yang aneh-aneh. Suami istri nggak pernah kedengaran lempar panci, lempar kompor. Nyeri, kalau kompor menyala, ya, ramai itu. Nggak ada, tenang aja hidupnya. Saya punya kenalan seorang ustadz itu. Saya tanya gini, Ustadz, pernah kami minta rumah? Pernah. Sering nggak? Sering aja. Udah punya rumah belum? Tapi punya tempat tinggal. Punya tempat tinggal, Masya Allah Pak. Itu anaknya 5. 5-5-nya Hafiz Quran. Wow, Masya Allah gitu ya. Rumahnya sederhana aja. Ya kamar 2 lah ya, sederhana gitu loh. Kamarnya 2, kamar mandi 1, anaknya 5. Tapi semuanya hafal Quran. Inilah yang dimaksudkan bahwa di dalam bahasa Arab itu rumah dengan tempat tinggal itu 2 hal yang berbeda. Orang boleh jadi punya rumah tapi belum tentu bisa ditinggali. Bisa dipahami Pak ya? Ada orang tinggalnya di rumah petak tapi nyaman betul hidupnya itu. Ada? Ada. Makanya kalau minta sama Allah itu bukan cuma ya Allah minta rumah, bukan. Ya Allah titipkan kami tempat tinggal. Tempat tinggal. Mas karena itu yang di dalamnya ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada senda gurau dengan anak-anaknya, ada ketenangan seperti itu Pak. Itu namanya maskana. Nah rumah yang sudah kita beli itu baik dengan cara cash ataupun cash bertahap atau KPR dan sebagainya itu sudah cukup aja sebenarnya. Tapi masalahnya karena tamak dengan pujian, tamak supaya dilihat orang tuh rumahnya lebih indah gitu. Akhirnya apa? Pinjam. Jadi rumah itu cuma tempat dijadikan tempat tidur gitu kan. Terus kemudian memikirkan gimana nanti bulanan bayarannya. Ditambah lagi renov lagi, tambah lagi biayanya. Jadi nggak ada ketenangan di dalamnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Pujian, hanya untuk mendapatkan supaya wah ini rumahnya bagus ya, gitu-gitu aja Pak. Padahal rumah yang ada saja udah cukup sebenarnya. Tapi karena tamak biasa, bukan berarti orang yang renov itu tamak, bukan. Ini kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita kan ya. Kalau memang rezeki kita Allah titipkan lebih, kita bisa renov, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, jangan pernah memaksakan. Bisa dipahami Pak ya? Jadi boleh nggak renov rumah? Boleh. Mau ditingkat rumahnya? Boleh, mau jadikan lantai 6 juga boleh. Ya kalau memang banyak penghuninya, sekali lagi sewain sekalian kan. Coba, boleh nggak boleh. Tapi kalau sampai memaksakan diri sampai berhutang, itu jangan-jangan kita bukan butuh tapi tamak. Tapi tamak. Contoh lain misalnya. Sebenarnya dia itu dengan 2 motor itu sudah cukup. Dengan anak misalnya anaknya 4 atau anaknya 3, 2 motor itu cukup. Istri bawa sendiri, suami juga bawa sendiri. Kita juga nggak setiap hari jalan bareng itu sama anak-anak gitu, cukup. Tapi karena tamak, ini kayaknya enak nih kalau punya mobil, dia ambil mobil. Dengan cara apa? Kredit. Ya kan? Dengan cara kredit. Ini bukan saya melarang jamaah sekalian untuk ngambil mobil, bukan. Tapi kalau dirasa memang itu akan menyiksa gitu, itu namanya
Melebihi batas dari apa yang sudah dikadar oleh Allah. Biasanya kalau sudah berlebih-lebihan, biasanya nggak bakal pernah merasakan apa cukup. Gitu. Itu kaidah yang paling dasar. Pokoknya semakin tamak kita dengan urusan dunia, biasanya akan semakin banyak hutangnya. Itu kaidah dasar sudah itu. Makanya istri itu selalu mengingatkan. Kita ini boleh menyekolahin anak dimanapun. Kita ini boleh bisa mau makan apapun yang sesuai dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kita boleh nanti mudik kalau pas lagi lebaran. Tapi satu aja permintaan istri itu. Jangan hutang, itu aja. Jangan apa? Jangan berhutang. Itu aja pesannya. Kenapa? Istri selalu mengingatkan bahwa rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu kalau untuk memenuhi kebutuhan itu sudah cukup. Tapi kalau untuk memenuhi keinginan tidak akan pernah ada cukupnya. Gitu Pak ya? Makanya di dalam syariat kita itu kita mengenal yang namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap apa? Pemberian dari Allah gitu ya. Jadi intinya jamaah sekalian yang ketiga ini, rasa malu itu akan mudah hilang dari seseorang yang sudah punya sifat tamak. Dia nggak malu lagi Pak buat pinjam ke orang, itu udah nggak malu lagi. Emang biasa pinjam. Gitu. Untuk memenuhi keinginannya. Kalau misalnya begini, kita memang nggak ada HP-nya rusak, terus kita pinjam. Kan memang HP kebutuhan misalnya. Kalau enggak itu, ya mas kalian mungkin ada di sini yang jadi driver online misalnya, nggak bisa kerja nih kalau nggak ada HP. Dan kita sengaja pinjam. Ini tuh kebutuhan, ini masih masuk akal. Tapi kalau misalnya kita nih ada uangnya kepok berapa? Ya 7 juta aja sih. Buat apa? Buat upgrade HP. Coba. Buat upgrade HP. Padahal HP yang ada masih bisa, masih layak. Masih bisa digunakan untuk searching. Masih bisa digunakan untuk kebutuhan hari-hari. Tapi karena gaya tadi, gaya. Kemudian akhirnya apa? Pinjam. Untuk apa? Upgrade HP. Itu namanya tamak Pak. Padahal bukan kebutuhan. Bisa dipahami Pak ya? Nah seperti itu. Lalu kemudian jemaah sekalian, bagian terakhir dari empat pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan empat permata ini, yang terakhir permata yang keempat yang Allah titipkan pada diri Bani Adam itu adalah al-amal as-soleh, yaitu amal soleh. Amal soleh itu permata Pak Bu, ya, amal soleh itu permata. Tapi sekalipun dia permata, dia bisa rusak, dia bisa hilang dengan apa? Wal ghibatu tuzilul amal soleh. Gibah itu bisa merusak amal soleh. Tahu gibah? Bu, tahu gibah Bu? Apa gibah Bu? Ngomongin keburukan orang. Tahu ngomongin keburukan orang Pak? Nah itu gibah sudah Pak. Jadi gibah itu gambarannya menceritakan keburukan orang lain, atau kita kenal dalam istilah itu zikruka akhaka fima yakruh. Engkau membicarakan saudaramu yang kalau saudaramu dengar, saudaramu tahu dia nggak suka. Nah berarti yang diomong itu kebaikan atau keburukan? Keburukan gitu ya. Jadi nggak ada orang tuh Pak misalnya gini. Ada orang marah-marah gara-gara diceritain kebaikannya, ada nggak? Kayaknya nggak ada Pak. Kita pas lagi kumpul sudah datang sambil marah. Kalian tega ya ngomongin aku umroh? Cie, padahal orang nggak semuanya tahu dia umroh. Ya, pamer aja sebenarnya gitu kan. Atau pas lagi kita lagi cerita-cerita datang dia sambil marah. Kalian tega ya ngomongin aku sedekah 5 juta? Udah. Kenapa emang Bu? Harusnya kan 5.500.000. Ya lu kurang 500. Jadi kurang 500 dia protes. Jadi nggak ada. Orang itu diceritain kebaikannya, marah tuh nggak ada. Jadi kalau orang tuh kalau marah nggak suka itu kalau diceritakan keburukannya. Nah kita ngomongin gibah nih. Ini bab yang agak panjang sedikit. Kenapa? Karena gibah ini bisa merusak amal soleh. Bisa merusak amal soleh. Gini Pak. Tahu gibah sudah ya? Intinya gibah itu menceritakan keburukan orang lain. Gibah itu amalan yang paling keren Pak. Dosa yang paling keren. Ini kalau kita urutkan dia masuk top 10 dalam dosa Pak. 10 besar gitu ya. Atau kalau kita kerucutkan mungkin jadi 3 besar dia gibah itu. Keren asli. Kenapa dibilang keren? Nih, jawab ya dengan jujur ya jawab. Kita itu bikin salah dulu baru minta maaf, atau minta maaf dulu baru bikin salah? Jawab Bu. Bikin salah dulu baru minta maaf. Itu kaidah umum Pak. Tapi di gibah itu konsepnya dibalik.
Minta maaf dulu baru buat salah. Contohnya apa? Kita lagi duduk-duduk nih, datang dia nih. Admin Lambe Turah nih ya, datang. Duduk di samping kita, bilang apa? Bu, maaf loh Bu ya. Tuh, udah minta maaf. Bayangin coba. Padahal belum bikin salah, ya kan? Dia udah minta maaf dulu, Bu. Maaf loh Bu ya. Nah, kenapa gibah itu nikmat? Karena kalimat pembukanya itu kalimat hikmah bijaksana. Setelah kita minta maaf, apa kalimat selanjutnya? Kita bukan lagi ngomongin orang loh Bu ya. Tuh. Kira-kira kalau ada orang sudah ngasih mukadimah model kayak tadi, kira-kira ngomongin apa? Ikan hias, tanaman hias, atau orang yang dihias? Orang Pak yang dihias. Sekalipun kalimatnya, maaf loh Bu ya, kita sih bukan lagi ngomongin orang. Itu Bu Tuti itu. Bu Tuti di bawah. Coba, emang Bu Tuti merek sendal. Ya, nama orang lah. Nah, gibah itu kenapa dia nikmat banget gitu ya. Karena memang fazayyana lahumus syaitan, itu syaitan tuh memberikan bumbu-bumbu gitu. Di dalam apa? Gibah. Makanya kalau ada orang gibah, dari subuh ketemu maghrib gak kerasa Pak. Pas Ramadan terutama tuh ya. Ibu kalau misalnya pengen puasanya cepet, dibawa gibah aja Bu. Serius itu. Dari pagi sampai ada istilah, Bu udah dulu ya nanti besok kita lanjutin. Besok dilanjutin, coba bayangin. Gak cukup dengan sehari itu. Kalau sudah gibah. Ya, kalau di sini ibu-ibunya nggak ada Bu ya, nggak ada. Kalau ibu-ibu di sini tuh nggak ada yang gibah kan, di sini. Ya, karena lagi pengajian. Ya, coba kalau habis pengajian ya. Tapi nggak ada di luar pengajian juga nggak ada insya Allah ya. Nah, gibah itu jemaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa merusak permata yang keempat tentang apa? Tentang amal soleh. Mungkin saya pernah ceritakan di sini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau nanti mau cari nih, boleh dengan keyword bahasa Arab, kisah Musa fi talabil matar. Kisah Nabi Musa dalam meminta hujan. Nah sekarang tuh saya cek kemarin tuh sudah banyak yang menerjemahkan. Jadi Bapak tinggal cari aja di mesin pencariannya itu kisah Nabi Musa meminta hujan. Ternyata ada sudah itu. Ya dulu kita bahasa Arab. Nah sekarang sudah ada bahasa Indonesianya. Nah, kisah ini ingin memberikan pelajaran buat kita semuanya. Ini diceritakan oleh para ulama Pak, jadi bukan ngarang-ngarang gitu. Kisahnya itu gini. Nabi Musa alaihissalam itu punya gelar Kalimullah. Satu-satunya nabi yang mampu ngobrol langsung dengan Allah itu Nabi Musa. Tapi jangan dibayangin Nabi Musa di sini, Allah di sini gitu, hadap-hadapan jangan. Maksudnya apa? Nabi Musa itu memang punya gelar khusus yaitu Kalimullah. Nabi yang mampu berbicara langsung dengan Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu nggak langsung Pak, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan Allah memberikan salam pun melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus buat Nabi Musa. Nabi Musa punya masalah apapun ngomong ke Allah langsung dijawabin. Contoh ketika Nabi Musa kita temukan satu riwayat dalam satu kesempatan itu pernah sakit perut. Mengadu kepada Allah, ya Allah aku sakit perut. Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Cuman Allah pengen dengar Nabi Musa mau ngomong apa gitu. Ya Allah ini bagus. Aku itu punya sakit perut. Apa kata Allah? Engkau keluar, cari daun ini, kemudian konsumsi. Dia keluar Nabi Musa ini mengambil daun yang sudah Allah berikan ciri-cirinya, kemudian dikonsumsi sembuh. Di kemudian hari penyakit itu datang lagi. Tanpa tedeng aling dia keluar dari rumah, ambil rumput yang sudah ditentukan sebelumnya itu, dia konsumsi dan gak sembuh. Maka bertanya kepada ya Allah, bukankah dulu penyakit saya itu ini? Bukankah juga yang kau sudah sampaikan juga sama, ramuannya saya juga pakai hari ini, tapi kenapa gak sembuh hari ini? Apa kata Allah? Dulu kau minta kepadaku, sekarang kau bergantung kepada daun gitu, paham ya? Jadi ternyata ini Masya Allah, ini pelajaran penting buat kita. Dulu ya Allah berikan saya petunjuk untuk mendapatkan obat ini ya Allah. Ketemu sama orang, saya tuh kemarin asam urat, asam urat. Cocok lo minum yang ini. Nah itu jawaban dari Allah. Nah kita minum obat itu dan kok Masya Allah ya Allah terima kasih banget ya Allah. Sembuh. Pas lagi kumat gak lagi itu minta Allah. Langsung apa? Langsung cari obat. Paham ya? Nah sama dengan Nabi Musa gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Musa responnya cepat. Langsung ngobrol dengan Allah. Nah suatu hari di zaman Bani Israel itu pernah terjadi peceklik yang amat sangat panjang. Tahu peceklik? Itu kayak kemarin Pak ya, jadi panas berkepanjangan, hujan tidak
turun dalam kurun waktu yang lama. Nah, wataknya Bani Israel ini perlu kita pahami. Wataknya Bani Israel itu kalau lagi butuh sama Allah dekat. Tapi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya jauh. Jadi kalau ada ini hari ini yang kalau lagi butuh dekat banget sama Allah, kalau sudah terpenuhi kebutuhannya jauh lagi, jangan-jangan. Kalau tes DNA nyampe tuh ke Bani Israel gitu ya. Dan jangan Mbak ya, wataknya. Nah, saat itu Bani Israel sudah mulai bingung nyari caranya gimana. Bayangin coba, tanaman sudah tidak bisa tumbuh karena memang tandus. Binatang yang biasa diperah susunya juga nggak keluar susunya karena memang nggak ada lagi rumput yang hijau, air juga nggak cukup. Maka berbondong-bondong datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, ya minta deh ke Allah gitu supaya Allah berkenan menurunkan hujan. Kata Nabi Musa, kalian mau? Mau. Kumpulkan semua Bani Israel yang beriman kepadaku dan kepada Allah dan kita akan kumpul di satu lapangan. Semuanya dibawa. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau anak-anak bawa. Dibawa Pak. Itu istilah kita nih, nenek-nenek lagi opname juga dibawa. Ya. Karena memang lagi butuh. Digotong Pak terus kumpul di semua lapangan itu di lapangan. Nah, Nabi Musa mimpin doa. Ingat tadi saya ceritain di awal, Nabi Musa itu ketika berdoa nggak pernah nggak dikabulin. Selalu dan otomatis gitu. Nabi Musa minta apa langsung dikasih. Ya. Nah, saat sudah berkumpul di lapangan, Nabi Musa yang mimpin doa. Berbalik badan Nabi Musa gitu ya. Kalau bahasa kita ngadap kiblat nih, kemudian menengadahkan kedua tangan seperti ini. Nah, ini sholat istisqa. Ini seperti ini Pak tangannya. Jadi bukan seperti ini, bukan juga seperti ini. Jadi sholat istisqa itu seperti ini tangannya. Sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga disebutkan Nabi SAW saat memimpin doa istisqa seperti ini, tangannya ke atas. Paham Pak ya? Nah, ini saking lebih benar-benar butuh nih. Nabi Musa udah seperti ini Pak, udah ngadep kiblat udah seperti ini. Allahumma aghithna, Allahumma ansurna, Allahumma amtirna. Ya Allah bantu kami. Ya Allah tolong kami, ya Allah turunkan hujan buat kami. Itu permintaan Nabi Musa alaihissalam. Sekali, dua kali, tiga kali, dan subhanallahnya awan tidak kunjung berkumpul. Artinya tidak ada tanda-tanda hujan bakal turun. Kalau misalnya doa Nabi Musa langsung dikabuli, itu kan awal kumpul dulu gitu kan, awalnya kumpul, gelap dulu, ada geluduk dulu. Ini enggak ada. Clear, panas, cetar membahana lah gitu ya. Diulang lagi doa Nabi Musa dengan doa yang panjang betul. Nah, dan ternyata enggak ada memang tanda-tanda hujan akan turun. Enggak ada tanda-tanda itu. Sampai-sampai Bani Israel sudah mulai gelisah. Ya, sudah mulai gelisah. Tahu gelisah? Bu, tahu gelisah, Bu? Bu, tahu gelisah? Kayak taklim kelamaan. Nah, kalau sudah taklim kelamaan, nah itu mulai gelisah, Pak. Sudah mulai menggaruk bagian yang tidak gatal, ya. Sudah mulai sepet betul matanya gitu kan. Nah, itu gelisah, Pak. Gelisah. Dan Bani Israel juga merasakan hal yang sama, gelisah betul. Ya gelisah itu kan gambarnya kayak tadi, misalnya ustadznya menyampaikan 10 keutamaan baru bahas 3, udah 1 jam. Ya Allah Ustadz, kapan yang keempat gitu ya? Baru 3 ya, mandi dibocorin lagi 10 tadi ya. Nah, kaumnya Nabi Musa sudah mengatakan apa satu dengan yang lain, kayaknya nggak dikabulin. Pulang yuk, mau pulang Pak. Coba kelakuannya Bani Israel. Mau pulang nih orang-orang. Kita tinggalin aja sudah, kayaknya nggak dikabulin. Sampai kemudian Allah menjawab doa Nabi Musa dengan mengatakan, wahai Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan? Bagaimana aku akan mengabulkan permintaanmu, sedangkan ada salah seorang di antara umatmu yang bermaksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Berapa tahun? 40. Apa permintaan Allah? Allah nggak minta potongin kambing atau potongin sapi, nggak ada. Allah cuma bilang apa? Keluarkan dia dari barisan, aku akan turunkan hujan. Balik badan dong Nabi Musa. Kalian kaumku, siapa di antara kalian yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, keluar dari barisan ini. Karena engkau menahan hujan untuk kita gara-gara engkau. Kira-kira Pak, ada nggak yang berani keluar? Ada yang berani keluar? Nggak ada. Gak usah jauh-jauh misalnya. Siapa di antara jamaah sekalian yang seminggu ini ada yang sholat subuhnya jam 6:30? Silahkan keluar dari masjid ini. Ada nggak yang berani keluar?
Gak ada Ustaz, kalau jam setengah 7. Jam 7 kurang seperempat mungkin ada ya. Jam 7 lah ya, jam 7 pas itu. Kita ini bukan ninggalin sholat, Pak. Ya ada kalanya juga kita kesiangan atau mungkin karena kita kelelahan gitu ya. Kita ini bukan ninggalin sholat, tapi sholatnya kelewat dikit nih. Sholat duhurnya kelewat dikit, lagi asar. Sholat asarnya juga kelewat dikit, lagi maghrib. Jadi cuma kelewat dikit aja Pak. Ya, termasuk sholat isyanya kelewat dikit lagi subuh gitu ya. Jadi kalau kelewatnya cuma kelewat dikit. Kita ini tetap sholat tapi malu mengakuinya. Lah ini Bani Israel 40 tahun yang melakukan keburukan. Kalau dia sampai keluar dari barisan, heboh itu sekampung. Tak kusangka. Wih. Apalagi kalau sudah ada admin Lambe Turah. Cocok memang gitu. Langsung viral itu orang. Seriusan ini. Nggak ada Pak ternyata yang berani keluar. Nunduk aja semuanya. Kata Nabi Musa, ayo aku peringatkan sekali lagi. Kalau kalian ingin diturunkan hujan, keluar kalian. Siapa di antara kalian yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun, segera keluar. Supaya Allah berkenan menurunkan hujan. Nggak ada juga yang keluar. Apa kata Nabi Musa? Ya sudah. Kalau begitu aku akan kembali menghadap Allah dan aku akan meminta kemurahan Allah. Mudah-mudahan aja Allah berkenan menurunkan hujan. Balik badan Nabi Musa Pak, mau doa ceritanya. Karena nggak ada yang keluar gimana? Ketika berbalik badan Nabi Musa alaihissalam, hujan turun Pak. Ya Allah, nggak pakai tanda-tanda, pokoknya hujan turun aja gitu. Nah sampai kemudian Nabi Musa ini penasaran. Di atasnya penasaran tuh apa? Kepo. Kok kepo Pak? Kepo itu udah di atasnya penasaran. Kayak misalnya ibu punya tetangga bikin status. Lagi sebel nih sama seseorang, wih, dibikin status tuh. Di FB lah yang biar banyak gitu kan yang lihat. Di komen dong sama tetangganya. Siapa po gitu kan, cie. Dibalas sama yang punya status. Cukup aku dan Allah yang tahu. Ibu Siti, ya. Udah tahu cukup dia dengan Allah yang tahu, pakai di posting. Kan bikin orang sebel ya kan? Tapi namanya orang kepo, nggak berhenti di situ Pak. Langsung dikomenin lagi. Di inbox ya saya namanya. Ya Allah di inbox. Bayangin, itu namanya apa? Kepo. Nabi Musa itu punya perasaan yang sama Pak. Kaget juga nih. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, bukankah tadi aku berdoa? Bukankah aku tadi menengadahkan kedua tangan? Bukankah engkau meminta dikeluarkan orang yang bermaksiat kepadamu 40 tahun? Dan tiga-tiganya tidak aku lakukan. Aku nggak berdoa, aku belum angkat tangan. Tidak ada juga orang yang keluar dari barisan. Lalu kenapa engkau turunkan hujan? Apa kata Allah? Innahu qad taba ya Musa. Sungguh hambaku itu telah bertobat wahai Musa. Ya Allah Pak. Jarak antara tobat seorang hamba dengan diturunkan hujan dekat nggak? Dekat banget. Orang Nabi Musa aja belum doa. Hujan sudah turun. Bertambah lagi rasa ingin tahunya kan. Ditanya lagi ya Allah. Kalau begitu tunjukkan kepadaku siapa orangnya gitu ya. Di-spill lah namanya gitu ya. Dikasih tahu lah, dibocorin, gak usah nama lengkap. Inisial gitu kan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa orangnya yang karenanya engkau tahan hujan dan karenanya juga engkau berkenan menurunkan hujan. Nah ini Pak pelajaran pentingnya di sini. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, 40 tahun dia bermaksiat kepadaku, kututupi aibnya. Dan hari ini dia telah bertaubat. Apa mungkin aku akan kembali membuka aibnya? Tuh. Jadi dikasih mikir aja nih Nabi Musa nih. Wahai Musa, 40 tahun dia bermaksiat kepadaku, aku tutupi aibnya. Dan hari ini dia sudah bertobat. Apa mungkin aku akan kembali membuka aibnya? Nah pelajaran pentingnya apa? Aib yang sudah Allah tutupi itu haram hukumnya untuk apa? Diumbar kembali Pak. Bu. Kalau kita nggak tahu dan kita tahu cuman kulit-kulitnya aja, haram hukumnya untuk menguliti seseorang sampai ke dalam-dalamnya. Kita cukup tahu aja misalnya ada seliweran misalnya gitu kan, ada berita tentang perselingkuhan, ada berita tentang perceraian, ada berita tentang satu keluarga masuk ke bui misalnya. Cukup tahu kulitnya, nggak usah punya perasaan penasaran kenapa sih ini orang. Kenapa kalau sudah tahu ujung-ujungnya apa? Tahu nggak ada berita. Nah cocok sudah. Maka sebagai penutup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu kesempatan pernah duduk bareng sama sahabat bertanya, atadruna mal muflis, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat namanya ditanya jawab kan, saya wahai Rasul silahkan. Bangkrut itu orang yang dulunya kaya dan dia hari ini tidak menyisakan harta barang sedikit.
Kata Nabi bukan itu, ada yang lain. Yang lain angkat tangan. Wahai Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pergi berniaga, lalu kembali modalnya nggak kembali gitu. Kata Nabi bukan juga yang itu. Yang lain ada nggak? Nggak ada yang jawab sudah. Maka sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa yang kau maksudkan sebagai orang yang bangkrut? Apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban? Kata Nabi ini, orang yang bangkrut itu adalah orang yang mendatangi Allah dengan membawa gunungan pahala. Pahalanya banyak Pak. Dia membawa pahala hajinya, pahala puasa, pahala tilawah, pahala sedekah, berbagi takjil, pahala taklim. Banyak Pak dibawa ke Allah. Ditimbang, pantas nih orang masuk surga. Pantas, kenapa? Pahalanya banyak. Tapi datang orang-orang nih, ya Allah, saya pernah dizalimi oleh si fulan itu. Dengan apa? Dengan lisannya. Dia ceritakan keburukan-keburukan saya di hadapan orang. Malu saya, ya Allah, ketika di dunia. Tapi gak bisa nuntut. Apa kata Allah? Apa yang kau kehendaki, tegakkan keadilan ya Allah buat saya. Ambil pahalanya. Dia ambil Pak. Datang lagi ya Allah, si fulan juga sama dengan saya seperti itu. Dia sakiti perasaan saya dengan lisannya. Dia dolim sama saya. Dia ceritakan aib dan keburukan-keburukan saya. Kata Allah, apa yang kau kehendaki sama juga ya Allah, tegakkan keadilan buat saya. Ambil aja sudah pahalanya. Dia ambil Pak. Dan ternyata yang mendapatkan kezoliman dari orang yang ahli surga ini banyak. Sampai habis Pak, pahalanya. Ini kalau hadisnya berhenti di sini nih. Ini orang masih beruntung. Kenapa beruntung? Pahala dan dosanya sama. Paling tidak dia menempati satu tempat yang disebut sebagai A'raf. Surah ke-7 itu namanya surah Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Imam Ibnu Katsir menyampaikan A'raf itu tempat yang tinggi menjadi pemisah antara surga dan neraka. Di sini tempatnya Pak. Kenapa Ustaz masih untung? Masih diuntung Pak. Betulan nih Pak. Sekiranya saya aja pribadi. Deris, kenapa pahala dan dosamu sama? Kamu di tengahnya. Sujud syukur saya Pak. Kenapa sujud syukur? Karena di sini itu tinggal menanti rahmat aja Pak. Menanti rahmat Allah. Dia tidak dimasukkan di neraka karena memang gak ada dosanya. Dan juga tidak dimasukkan ke dalam surga karena memang gak punya harga untuk menebusnya. Gak punya pahala. Jadi di sini aja terus. Jadi kalau melihat gambaran surga, ya Allah pengen masuk ke situ. Dilihatin neraka, ya Allah jangan sampai kami ke situ. Tapi mereka ini adalah ashabul a'raf yang mereka hanya sebatas apa? Menunggu rahmat dari Allah. Kalau rahmat Allah sudah turun, kira-kira kemana mereka? Ke surga. Nah ternyata sudah sama pahala dan dosanya, masih datang dong satu lagi. Ya Allah, aku sama nih, dulu di dunia didolimi juga sama si fulan ini. Lah terus, ya mintalah keadilan. Allah bilang apa? Pahalanya udah habis. Tapi kata orang yang datang terakhir ini, gak apa-apa ya Allah, aku punya dosa nih. Terus buat dia aja. Ditimpahin dosanya buat orang yang tadi datang membawa gunungan pahala. Dan akhirnya dia jatuh tersungkur ke dalam neraka karena kezaliman dia kepada orang lain, baik dengan perbuatan maupun dengan lisannya. Suka mengumbar keburukan orang, gibah dan seterusnya. Dan ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Coba bayangin. Jadi orang bangkrut tuh kayak gitu Pak. Makanya tadi Nabi sampaikan bahwa amal soleh itu permata buat kita nih. Yang bisa ditimbang dengan timbangan kebaikan di akhirat. Tapi bisa rusak dengan sukanya kita bergibah. Jadi tolong-tolong nantinya kalau pas lagi kumpul. Bukan cuma ibu-ibu Pak. Ya, bapak-bapak juga sama. Kalau ada yang lisannya lemes. Sama juga Pak. Ya, sama juga. Bisa merusak amal soleh. Jadi kalau nanti nih tips ya buat bapak ibu, kalau nanti ada orang datang terus kemudian ngabarin, tahu nggak? Nah, ini sih bukan lagi ngomongin orang loh ya. Nah, kalau sudah ada yang mulai mukaddimah model kayak gitu, nggak usah ditanggepin, cukup nggak usah dimarahin juga, cukup kita deketin ke dia, bisikan di telinganya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Kalau dia nah berarti kesurupan sebenarnya. Berarti memang ini lagi kerasukan setan gibah gitu ya. Jadi gitu Pak, nggak usah dimarahin, nggak apa-apa, diruqyah aja telinganya, ya gitu. Seperti itu. Dan ini mungkin yang bisa disampaikan tentang 4 permata. Kita ulangi. Permata yang pertama apa? Akal. Akal bisa rusak dengan kemarahan. Yang kedua agama. Agama ini bisa rusak dengan sifat hasad. Yang ketiga adalah rasa malu, ya rasa malu. Rasa malu bisa hilang dengan apa? Tomak, rakus. Ya. Yang keempat adalah
Apa yang keempat? Amal amal soleh, dan dia bisa rusak dengan gibah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang amal solehnya rusak dikarenakan gibah, dan mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan empat permata yang baik ini Pak ya, yang tetap sempurna, yang tetap memiliki nilai, itu nilai akal, nilai agama, nilai rasa malu, dan juga nilai amal soleh. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kambing gulingnya sudah disiapkan ya di luar. Ya. Kambing kambing gulingnya di luar sana Pak. Di acara akikah ya, di acara akikah ada itu insyaallah. Baik, mungkin ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.